mengambil biaya operasional dari uang masjid. Ini saya akan jelaskan backgroundnya, di mana letak kesalahannya. Pak, mohon maaf ya, dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, sesungguhnya inna awwalu ma nabda fi hadzal yaum, yang kita lakukan di hari ini, maksudnya itu hari Idul Adha, kata Nabi, an nusalliya fil musalla. Kita salat di lapangan dulu. Tsumma narji, kemudian kita pulang. Kemudian kata-kata kita pulang ditambah lagi, tsumma nanhar fi buyutina, kemudian kita menyembelih hewan kurban kita masing-masing di rumah kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, siapa yang melakukan itu maka dia telah menjalankan sunnahku, jalan hidupku. Wa man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innaha lahmun qaddamahu li ahli, itu daging yang dipersembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuk fi syai', tidak ada nilai pahalanya. Paham maksudnya? Dari sini kalau kita pelajari kurban di zaman Nabi sebenarnya tidak ada istilah panitia. Ini kalau kita bicara logikanya, orang kurban tuh orang sholat gitu, nanti kemudian pulang nyembeli sendiri, ya sama istrinya megangin kakinya kan ada 4, berarti istrinya 1 megangin 4-4-nya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita belajar Pak, orang nyembeli sendiri-sendiri, apa hubungannya dengan masjid? Nggak ada. Lah terus adanya panitia ini gimana Tat? Apakah ini salah? Adanya panitia kurban tidak salah, niatnya hanya ingin membantu. Tapi konsep yang harus yang digarisbesari adalah bahwa pelaksanaan kurban bukan tanggung jawab pengurus masjid. Pengurus masjid ini hanya ingin membantu. Ayo sini Pak, yang mau kurban sini. Karena kalau disuruh kurban rumah masing-masing, yakin, udahlah malas, tidak kurban aja. Ujung-ujungnya begitu. Makanya panitia memberikan bantuan. Sudah sini, kurban. Ya, di masjid kami bantu. Nah kalau konsepnya kita ini udah niat bantu, masjid udah melapangkan tempatnya untuk memotong dagingnya, mengotori halamannya, ya maka biaya operasional itu ditanggung bukan oleh masjid, tapi oleh sahibul kurban itu sendiri. Gini, Bapak kalau masih belum yakin, Pak, saya mau akikahan untuk anak saya. Akhirnya Ustadz ya butuh nyembeli kambing di rumah, berarti ya butuh terpal, butuh pisau, ya butuh tukang jagal, ya butuh ini, butuh itu. Boleh nggak untuk memenuhi kebutuhan penyembelian hewan akikoh anak saya pakai uang Masjid Al-Mujtahidin, boleh nggak? Apa kok masih mikir gitu? Ya nggak boleh, karena itu kebutuhan pribadi. Apa urusan dengan masjid? Seperti itulah yang terjadi selama ini Pak. Ini fakta Pak, semua masjid rata-rata menggunakan biaya operasional kurban itu dari uang operasional masjid. Dan itu tidak diperbolehkan, mohon maaf, bahkan bisa menjadi haram apabila pewakifnya, penyumbang masjidnya tidak mengikhlaskan itu. Karena itu kebutuhan pribadi sebenarnya, nggak ada hubungan dengan masjid. Nah ini yang harus kita luruskan mulai tahun ini. Jadi uangnya diambil dari mana? Loh kan saya bilang Pak, pengurus masjid jangan kelihatan kayak orang nggak punya duit gitu. Ya kita harus persiapkan itu. Kalau satu orang kita minta 100.000 sebagai biaya operasional, misalnya dengan perkiraan 3 juta itu 2.900.000-nya uang hewan, 100-nya uang operasional. Maka per satu sapi akan ada 700. Kalau 10 ekor berarti ada 7 juta. Itu udah cukup banget sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid itu, kurban itu sendiri. Bahkan ada di beberapa masjid, saya pernah temukan itu di daerah Jawa Pak. Itu saking profesionalnya, uang dana dari kurban itu, operasional kurban itu dikelola dengan baik. Akhirnya dia beli alat-alat yang canggih. Dia beli gergaji itu untuk motong daging mirip kayak orang motong roti Pak. Kotak-kotak bagus begitu, tulangnya pun dipotongin bagus rapi. Saya bilang kok bisa serapi ini? Ada alatnya Tat. Jadi ada gergaji khusus untuk mesin yang kayak di pemotongan-pemotongan. Itu dibeli dari uang mana? Uang operasional kurban yang terkumpul dan kami simpan sekian-sekian tahun bisa membeli alat-alat itu. Jadi begitu, jadi kayak ada panitia khusus gitu Pak. Dipotong yang bagus, yang rapi. Sehingga Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pertegas lagi, biaya operasional
itu tidak boleh diambil dari uang masjid, tetapi itu diambil dari uang yang diberikan sebagai sedekah dari para sahibul Quran yang diamanahkan kepada pengurus. Begitu ya.